Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yesus Tuhan kami. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan sama-sama. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, Naikkan pujian malam hari ini. namamu berkuasa, Bagimu Tuhan Yesus. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus kami dahsyat. Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan
saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuasa berkuasa, segala hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkungi makanan, mujizat dinyatakan.
Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Moria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik. Naikkan pujian, dalam bumi mengatakan, mujizat dinyatakan. Praise our Shalom. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan kita baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. Amin. Sebab itu kita boleh ada bersama, berkumpul untuk beribadah pada saat ini. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari persiapkan seluruh hidup kita untuk beribadah, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang ada menyertai setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk beribadah kepadamu saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang memelihara hidup kami Tuhan. Karena kasih dan sayang-Mu yang limpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang terbaik yang selalu Tuhan beri dalam hidup kami. Selalu Tuhan lakukan dalam hidup kami. Selalu Tuhan rancangkan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebab Engkau yang memelihara dan menopang hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan kami umat-Mu saat ini Tuhan, agar kami layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus Tuhan. Kami layak untuk berdiri di hadapan hadirat-Mu yang maha kudus Tuhan, menaikkan pujian sembah bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan untuk kemuliaan-Mu.
dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi umat Tuhan bersama para pemuji, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Katakan Engkau layak Tuhan, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak Tuhan Yesus. hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan Terima kasih Tuhan. segalanya. Oh, hanya oleh karena Oleh kehendak-Mu, karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada amin. dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Serukan Hosana, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. oh Hosana, terpujilah Tuhan. Sekali lagi bersama kita katakan Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Terimalah segala pujian, syukur, hormat. Terimalah sembah bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Allah kami, sebab Engkau Raja kami, Engkau layak menerima segala pujian. Oh, Engkau
kuasa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan dan Allah kami. Oh sana bagi-Mu, oh sana bagi-Mu, Ya Allah dan pencipta kami, pemilik hidup kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus di atas segalanya. Terpujilah Engkau di atas segalanya sampai selama-lamanya. Oh, bagi-Mu-lah segala kemuliaan, bagi-Mu-lah segala kuasa, hormat dan kekuatan, kuasa, kemuliaan. Bagi-Mu-lah segala keagungan, kejayaan dan kemasyuran. Sebab Engkau maha kuasa, sebab Engkau perkasa dan ajaib. Haleluya. Sebab dalam tangan-Mu-lah segala kuasa, sebab dalam tangan-Mu-lah kerajaan dan kemuliaan sampai selamanya. Oh, terpujilah Allah yang maha besar dan maha tinggi di tahta-Mu yang maha suci. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha suci dan maha kudus. Di tahta-Mu yang tinggi mengatasi segalanya. Bagi-Mu-lah segala kemuliaan, segala pujian, hormat dan kuasa, kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, amin, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari bangkit berdiri bersama umat Tuhan. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu, katakan segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian hormat bagi-Mu, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji
puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dialah, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Bagimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang maha besar, sebab Dia layak dipuji. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang maha besar, Dia Allah yang maha kuasa. Oh, haleluya. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, kuasanya dahsyat. Itu ceritakanlah, kemuliaan-Nya, amin, di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara sungguh bangsa. Sebab Tuhan maha besar, yes Lord, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh, amin. Kuasa Tuhan kita dahsyat menghancurkan segala musuh. Sebab itu Tuhan, ceritakanlah kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Dan apa saudara? Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan kita, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Oh, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Umat Tuhan, katakan, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya, oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih
dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, dahsyat, oh dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita percaya Allah kita Allah yang maha besar, amin. Sebab itu kita menaruh hidup kita kepada Dia dan kita puji Dia dengan segenap hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah kebesaran-Mu Tuhan. Terpujilah kemuliaan dan kekuatan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ya ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Kami bersorak berkemenangan. Yes Lord. Kan berintah untuk selamanya. Amin saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan. Engkaulah Raja atas dunia, yes Lord, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan. Amin. Kan berintah untuk selamanya. Amin saudara. Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang memerintah sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan. Silakan duduk jemaat saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang hidup. Kenaikannya ke surga membuktikan Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang ada.
sebab Dia hidup. Dia menyertai kita sampai kapanpun. Dan Dia selalu bisa diandalkan. Dia yang selalu bisa menolong setiap hidup kita. Sebab Dia hidup dan ada. Terima kasih. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bersama dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Mari sekali umat Tuhan dengan kasih Kristus saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Oh katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin. Dia mengenyangkanku
Engkau setia menjaga hidup kami. Haleluya. Engkau setia menolong hidup kami. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan atau anugerah-Mu yang luar biasa yang kami terima sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami biarlah menyenangkan hati-Mu, dan kami rindu terus bersekutu dengan Engkau dan mengalami perjumpaan dengan Engkau lewat pujian penyembahan. Makasih ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami, ajar kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya kebenaran firman Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan kami siap menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata ketika kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang memanggil kita, memilih kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati segala kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan atau jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan menjeliki hati kita. Setiap hal yang kita lakukan bagi Tuhan, baik dalam konteks ibadah, dalam konteks pelayanan, persembahan, dan semua yang kita berikan kepada Tuhan, diperhitungkan Tuhan menjadi berkat. Dan tentunya Tuhan melihat hati kita. Apapun yang kita lakukan yang terbaik, maka firman Tuhan berkata Tuhan pasti akan memberkati kita berlipat kali ganda. Amin. Kita akan memeriksa ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Aku Tuhan yang menjeliki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Kita membaca dengan suara yang keras ayat ini dan kita aminkan bersama-sama. 2-3. Aku Tuhan yang menjeliki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan tahu hati kita. Dan hati kita tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat hati kita, bahkan di dalam hati itu melahirkan yang namanya perbuatan atau tingkah laku. Itu yang dihargai oleh Tuhan, itu yang dibalas oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, Tuhan yang menjeliki hati, Tuhan yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang di dalam tingkah langkahnya atau tingkah lakunya atau perbuatannya. Adalah sesuatu yang diberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga diberikan untuk orang lain. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada satu ulasan berkata begini, bahwa hati berperan penting dalam membentuk
dan menentukan perbuatan seseorang. Jadi di dalam hati yang terdalam itu membentuk tingkah laku kita, perbuatan kita. Sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Dan firman Tuhan berkata, dari hati maka muncul atau menghasilkan tingkah laku atau perbuatan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10 ini. Dan Tuhan membalas hal itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, setidaknya ada 3 prinsip yang sangat penting ketika Tuhan menyelidiki hati kita, melihat hati kita yang terdalam, dan apakah hati kita menghasilkan tingkah langkah, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama, ataukah sebaliknya. Tuhan melihat hal itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada seseorang, dia datang ke gereja. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tetapi di balik hatinya yang terdalam, dia masih menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati kepada orang lain. Dan tentunya apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu itu. Ketika seseorang berada di dalam situasi seperti itu, walaupun di satu sisi dia memuji Tuhan, tetapi di dalam dia sedang membenci, maka pujian yang dinaikkan tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Malah Tuhan akan bilang, kamu harus membereskan hatimu. Ketika engkau sebagai suami dan kemudian menyimpan sakit hati kepada istri, sebaliknya istri kepada suami. Sebagai orang tua yang menyimpan kebencian terhadap anak, atau sebaliknya anak terhadap orang tua. Bahkan juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyimpan kepahitan kepada rekan-rekan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itu harus dibereskan. Kenapa? Tuhan tahu sedalam hati kita. Dan apapun yang kita lakukan, sekalipun tidak tampak keluar, tetapi ketika kita menyimpan apa yang ada di dalamnya, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara harus bertobat. Harus membereskan hati kita karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kita akan belajar ada 3 prinsip yang sangat penting. Ketika hati itu melahirkan tingkah langkah atau tingkah laku dan perbuatan, itu akan menjadi berkat bagi setiap orang, bahkan juga akan membuat orang berbahagia di dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, hal yang pertama adalah hati yang mengandalkan Tuhan. Disebutkan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sikap mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan berasal dari hati yang murni di hadapan Tuhan, juga menghasilkan perbuatan tingkah laku, yaitu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan dengan hati yang murni dan perbuatan yang murni, adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, adalah orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika saya meneliti kebenaran firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan adalah orang yang penuh cinta kepada Tuhan, orang yang penuh iman kepada Tuhan. Ada satu kata yang dipakai, berbahagialah orang yang mengandalkan dan menaruh harap
kepada Tuhan dengan penuh iman dan tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Ketika kita punya iman untuk mengandalkan Tuhan, menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, situasi kondisi apapun yang terjadi, fokus kita adalah saya tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap menaruh harap sepenuh kepada Tuhan. Ada dasar yang sangat kuat ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap sepenuh kepada Tuhan dengan dasar iman kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan di dalam bahasa Ibrani, kita diberkati, kita berbahagia ketika kita penuh mengandalkan Tuhan, penuh berharap kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Iman yang teguh ini adalah iman yang konsisten, terus menerus. Iman yang teguh ini juga adalah iman menghadapi proses apapun yang terjadi. Dengan iman kita berkata, di tengah-tengah situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupan saya, di tengah-tengah masalah yang menghimpit kehidupan saya, di tengah-tengah pekerjaan dalam usaha, rumah tangga, dan lain sebagainya, kita percaya ketika kita memiliki iman sepenuh kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja menyatakan berkat yang luar biasa, menyatakan jalan keluar. Ketika kita memiliki iman untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harap sepenuh kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah menyanyikan pujian ini ketika saya belajar bahasa Ibrani dan itu menjadi berkat di dalam hidup saya, begitu ya. Baruch hagefer, Baruch hagefer, asher yibetak ba'adonai. Baruch hagefer, Baruch hagefer, asher yibetak ba'adonai. Wehaya Adonai mi betako, wehaya Adonai mi betako, wehaya Adonai mi betako. Baruch hagefer asher yibetak ba'adonai. Kita selalu berbahagia, selalu diberkati ketika kita menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan dengan iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Situasi kondisi apapun yang terjadi, kita terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap sepenuh kepada Tuhan dengan iman yang konsisten, dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengalaman Yeremia ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang tidak menerima pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Yeremia ketika dia menyaksikan tentang kebenaran ini dan orang menolak. Tetapi berita kebenaran firman Tuhan adalah membawa setiap orang sebetulnya untuk mengandalkan Tuhan, untuk menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, supaya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan melihat situasi kondisi yang dialami. Dan Tuhan akan bekerja memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Kita jangan pernah menolak apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apalagi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan bekerja menyatakan kebaikan di tengah-tengah situasi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, prinsip yang kedua, ketika kita memiliki hati yang menghasilkan tingkah laku atau perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan itu tahu, adalah
ketika kita berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Antara ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 itu memiliki satu hubungan tentang hati. Ketika hati ini licik, ada sesuatu yang ditaruh di dalam hati, dan itu satu penyakit yang tidak dibereskan. Ketika orang sakit hati kepada orang lain, ketika kita sakit hati kepada sesama kita, mungkin mereka berbuat salah kepada kita dan kemudian kita membalas dengan sakit hati, dengan kebencian dan lain sebagainya. Berarti kita sedang berada pada satu situasi hati yang licik. Ketika seseorang menutup kebenaran hati dan memasukkan kelicikan, unsur yang tidak baik, tidak benar di dalam hatinya, bagaimana dia melakukan sesuatu kepada orang lain dan merugikan orang lain, itu termasuk sesuatu yang licik. Bicara tentang hati yang membatu, kalau di dalam bahasa rohani, ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan tentunya membereskan, salah satunya adalah sikap hati kita, supaya hati yang membatu, hati yang keras, yang tidak mau tahu tentang firman Tuhan dan tidak mau melakukan firman Tuhan, maka hati kita harus dibereskan itu. Berarti seseorang yang hatinya ada sesuatu yang licik, ada sesuatu yang disimpan dan kemudian hatinya membatu, maka dia sulit untuk merubah hidupnya. Dia sulit merubah karakternya sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sehingga kehidupannya tidak berakar dalam kebenaran, tidak bertumbuh di dalam kebenaran, apalagi menghasilkan buah. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-8 dari Yeremia 17, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kekuatan hati kita adalah ketika kita berakar di dalam firman Tuhan, ketika kita berakar di dalam Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-8 erat kaitannya juga di ayat sebelumnya tentang orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, yang berkaitan juga dengan hati kita. Maka ketika kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Buah di sini bicara tentang karakter. Maka 10 malam kita berdoa di ruang serbaguna, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, kita bukan saja berdoa penuh dengan Roh Kudus, kita berbahasa lidah. Bukan saja seperti itu, bukan saja bagaimana kita berglosolali di hadapan Tuhan, berbahasa lidah di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana kita juga harus berbuah di hadapan Tuhan.
buah karakter. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama dengan buah itu. Bicara tentang kasih, tentang penguasaan diri, dan karakter-karakter yang lain yang Tuhan sebutkan di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah perbuatan, tingkah, langkah kita atau laku kita sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita melakukan firman Tuhan? Orang yang berada di dalam firman Tuhan, maka dia berakar dalam firman Tuhan. Dia bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga kita menghasilkan ya gaya hidup firman Tuhan. Orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan adalah orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Yohanes 17, di situ juga bicara tentang orang yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati hidupnya karena hidupnya penuh dengan firman Tuhan. Ada buah yang dihasilkan dari firman Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, biarlah karakter kita, buah yang ada di dalam hidup kita menjadi berkat bagi sesama sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah ketika Tuhan menyelidiki hati kita, apakah kita menghasilkan perbuatan atau tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan? Biarlah kita tetap setia sama Tuhan. Sama-sama katakan setia sama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan atau jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-12 sampai 15, di sana dikatakan, tahta kemuliaan luhur dari sejak semula. Ini bicara tentang Tuhan. Tempat baik kudus kita. Ayat 13, yang pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan dari negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya berkata ayat ini bicara tentang setia sama Tuhan. Di ayat ini tertulis ada orang meninggalkan Tuhan, menyimpang daripada Tuhan, dan meninggalkan sumber air yang hidup yaitu Tuhan. Artinya mereka tidak setia kepada Tuhan. Bahkan juga mereka bertanya-tanya tentang sabda Tuhan, tentang kebenarannya. Yang sebenarnya menjadi satu pedoman yang sangat penting. Dan mereka tidak memperhitungkan sebagai berkat dalam hidupnya. Mereka cuma mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, tidak mengerjakan di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan atau jemaat yang dikasihi Tuhan. Di ayat ini saya berkata kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan, dan tidak meninggalkan sumber air hidup. Bicara tentang sumber air hidup ini adalah bicara tentang berkat-berkat yang luar biasa. Berkat keselamatan,
berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah satu-satunya sumber segala berkat dari semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menghadirkan pekerjaan dan kita bekerja di satu tempat, kita membuka usaha kita, membuka toko, dan kemudian kita bekerja di pemerintah, itu berasal dari Tuhan. Dan melalui kita bisa melakukan itu dan kita membuka semua usaha. Tentunya yang paling penting adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang sangat penting merupakan gambaran orang yang setia kepada Tuhan. Yang saya sebutkan tadi, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan sebagai sumber penyembuh ketika kita mengalami sakit, mengalami kondisi fisik yang sakit. Kita percaya hanya Tuhan Yesus Kristus sumber penyembuh. Maka ada orang yang tetap percaya kepada Tuhan seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-14 ini. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita setia sama Tuhan, pada waktu kita mengalami sakit penyakit, kita percaya Tuhan adalah Allah yang akan menyembuhkan kita dengan kesembuhan yang sempurna. Artinya Allah yang harus kita andalkan, Allah yang menjadi harapan kita satu-satunya. Ya. Kemudian biarlah Tuhan menjadi satu-satunya tempat yang utama di mana kita memuji dan memuliakan namanya. Maka disebutkan, sebab engkaulah kepujianku. Orang yang memuji Tuhan, orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang memiliki motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Setia ini adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kebenarannya. Sehingga di ayat yang ke-15, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, itu menjadi satu pedoman yang sangat penting untuk menegur kita, untuk memperbaharui kita, mendidik kita, membawa kita dari perbuatan yang salah kepada perbuatan yang benar, dan melengkapi kita dengan segala kebaikan-kebaikannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita tetap setia sama Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu dekat pada sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Dia adalah Allah yang senantiasa menyelamatkan kita. Dia selalu peduli dengan kita. Dia pasti menolong dalam setiap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jemaat Tuhan yang kekasih, Allah melihat hati kita dan Allah membalas setiap tingkah langkah atau tingkah laku dan perbuatan ketika kita mengandalkan dan menaruh harap sepenuh kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Ketika kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam karakter Kristus. Kita menjauhkan sikap hati yang licik, tetapi sikap hati yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpan sakit hati, kebencian dan lain sebagainya. Dan ketika kita setia sama Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, saya percaya ada berkat-berkat yang luar biasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita tetap setia melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Maka ada kekuatan, ada sukacita, ada berkat-berkat yang indah yang Tuhan nyatakan
bagi setiap orang yang hatinya menghasilkan perbuatan dan tingkah laku yang mengandalkan dan menaruh harap sepenuh kepada Tuhan. Hatinya berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam karakter yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan tetap setia sama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Pesan firman Tuhan adalah Tuhan melihat hati dan batin kita, memberikan balasan pada setiap orang yang dalam tingkah laku dan perbuatannya tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harap sepenuh pada Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah serta setia sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami selebihnya untuk Tuhan. Dan kami akan tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harap sepenuh kepada Tuhan. Dan kami rindu hati kami tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam karakter Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Dengan penuh kasih para pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penyuka, Dia penyuka, Dia puaskan hasratku. Besar kasih, besar kasih Allah pada kita. Kami akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Kami sucikan hati kami, seluruh hidup kami dengan kuasa firman dan Roh Kudus, agar kami berkenan menerima roti dan anggur yang membuktikan kasih-Mu, di mana Yesus berkorban karena Yesus sangat mengasihi kami. Kami menyiapkan hati kami sepenuhnya untuk pelayanan perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ingat kasih-Nya, ingat
kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya jangan pernah melupakan kasih Yesus yang telah berkorban karena Dia sangat mencintai kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, percayakah bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengangkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Artinya Yesus ingin memakai kita menjadi teladan dan berkat, menjadi kesaksian bagi sesama. Ada banyak orang membutuhkan kasih lewat hidup kita. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa cawan ini, anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat penebusan-Mu yang menyelamatkan kami. Karya salib-Mu yang mengampuni dosa-dosa pelanggaran kami. Kasih-Mu yang kekal Engkau berikan dalam hidup kami. Betapa dalam tinggi lebar luasnya cinta-Mu Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu Terima kasih. Ibu Gembala akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan, pelayanan perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh selalu setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, sehingga sungguh hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan, dan jadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah persekutuan ini boleh membuat kami menjadi teguh di dalam Tuhan. Dan persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus membuat kami Tuhan semakin hari semakin hidup menyerupai Kristus.
Kristus. Biar karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Teruslah berbicara dalam hati kami, dalam hidup kami. Secara khusus kami dalam selama 10 hari ini Tuhan kami berpuasa, kami mencari Engkau, merendahkan diri. Biar Tuhan sungguh memenuhkan hati dan jiwa kami dengan roh-Mu. Dan itu yang memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita akan melihat beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Ya, setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu itu ada doa pagi yang dimulai jam 5.15 dan dilakukan secara live streaming ya. Bisa diikuti bersama-sama di YouTube atau Facebook New GPPS ya, GPPS Gunung Muria Gorontalo atau Facebooknya New GPPS ya. Kemudian ya Bapak Ibu Saudara, mulai dari tanggal 30 kemarin, 31 dan sampai tanggal 7 kita akan bersama-sama berdoa, berpuasa dan berdoa selama 10 hari ya, merendahkan diri mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan memenuhi kita dengan hadirat-Nya. Doa puasa itu dimulai dari makan malam terakhir sampai besok jam 1. Bapak Ibu Saudara bisa bersekutu dengan Tuhan di rumah masing-masing dan akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Pokok doanya apa, bacaan Alkitabnya seperti apa ya Bapak Ibu, itu jam 1. Dan kemudian jam 8 malam kita akan bersama-sama berkumpul di ruang serbaguna. Kita akan berdoa, kita akan mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Ya ini hal yang penting, maka seluruh kegiatan kategorial dalam sepanjang 10 hari ini digabung dengan doa malam ya, doa 10 malam. Jadi kalau ada pemuritan di hari Selasa berarti itu sudah digabung bukan ya istilahnya diliburkan dan digabung di doa malam. Panggilan berdoa khusus untuk selama kita dalam 10 malam ini digabung malamnya dengan doa, mencari doa selama 10 malam supaya kita semakin dipenuhi dengan kuasa-Nya, dipenuhi oleh kuasa-Nya sehingga kita mampu melakukan segala kehendak Tuhan. Baik, doa puasa hari Sabtu itu tetap berjalan jam 1 ya, jam 1 dilaksanakan secara onsite di ruang serbaguna dan kemudian ditutup dengan berbuka puasa bersama ya. Ya, setelah ibadah akan ada pertemuan untuk gembala, pendamping gembala dan seluruh pengurus yang ada. Mungkin saya akan bacakan beberapa nama-nama yang nanti akan ikut di dalam pertemuan, baik Bapak Gembala, kemudian pendamping yaitu ya Bapak Teddy Kansil, Bapak Yani Tumewu dan Bapak Heri Rumdali, kemudian Ibu Joni Lianawati, Ibu Filja Manikome, Saudari Abigail Ayu Miranti, ya Ibu Betty Hantuma, Ibu Lydia Tangkere, Ibu Elizabeth Elvi Bakari, kemudian Bapak Yohanes Bakari, Saudara Oklan Wenas, kemudian Bapak Rio Bakari, Bapak Glenn Alexander, Bapak Ronald Meliangan, Bapak Andre Kansil, ya kemudian Saudara Michael Stefanus Bakari, ya yang namanya sudah sebut saya nggak sebut lagi ya walaupun ada double function ya. Bapak Oldi Kairupan ya. Kemudian
Ya, saya rasa itu saja yang akan bersama-sama dengan kita sesudah ibadah ada pertemuan ya. Mungkin di ruang serbaguna saja karena menggunakan laptop supaya lebih mudah ya, lebih mudah dalam menayangkan beberapa hal yang harus ditayangkan. Ya, saya rasa tidak ada pengumuman yang lain ya. Ya, sekali lagi diumumkan bahwa ibadah raya itu dilaksanakannya secara onsite ya. Jadi ini di recording dan kemudian kurang lebih 2-3 jam setelah ibadah maka akan ditayang siaran ulang tetap di di YouTube dan di Facebook GPPS Gunung Muria Gorontalo. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita memberikan persembahan. Bapa di sorga, bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan kami kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Hari ini kami mau bersyukur dengan segala kasih karunia-Mu, kami mau berikan yang terbaik dari apa yang kami bisa berikan. Biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi gereja ini, dipergunakan untuk mengembangkan gereja ini. Kami percaya apapun yang kami berikan, baik persembahan, persepuluhan, baik persembahan, baik kolekte maupun ucapan syukur, diakonia, apapun yang kami berikan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita, dengan sukarela, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur dan mengembalikan segala pujian hormat bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, habis dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, bahkan mati, habis dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tetap kekal. Anak Tuhan yang tenang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya menyembuhkan. Amin. Menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang tenang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Semua Tuhan katakan, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi
berarti sebab dia hidup. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, pasti akan memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Hari ini ada jemaat yang berulang tahun, saya undang dengan penuh kasih, Saudari Cleoni. Ya. Di samping Cleoni tampil ke depan untuk didoakan, saya ada pengumuman untuk jemaat. Doakan tanggal 6 Juni ini saya akan diwisuda di Manado dan mohon izin untuk pelayanan di Bitung, jadi tanggal 8 saya tidak ada di tempat ini. Biar apa yang saya lakukan di dalam pelayanan tentunya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Bantu doa supaya bisa berjalan dengan baik dan tentunya bukan saja hal-hal yang saya butuhkan itu terjadi, tetapi saya rindu semakin lebih luar biasa lagi untuk melayani Tuhan, ya. Kita akan berdoa untuk Cleoni, genap berapa tahun Cleoni? 16 tahun. Ya, ayat firman Tuhan untuk Cleoni di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-24 dan yang ke-26 bagian B. Tuhan memberkati engkau atau Cleoni dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan tentunya berkat kebenaran firman Tuhan ini untuk Cleoni, ya. Tuhan pasti akan memberkati apapun yang menjadi kerinduan Cleoni. Di sekolahnya juga Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan memberikan kasih karunia. Artinya selalu ada berkat Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada perlindungan Tuhan dan damai sejahtera yang melimpah, ya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan berdoa untuk Cleoni. Bisa mengangkat kedua tangan kita. Kami bersyukur Tuhan, anugerah Tuhan sempurna buat Cleoni, di mana hari ini Tuhan sudah menambahkan usia buat Cleoni genap 16 tahun semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa segala berkat-berkat Tuhan turun melimpah dalam kehidupan Cleoni. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, hikmat, kecerdasan, dan apapun menjadi kerinduan Cleoni, kami percaya Tuhan selalu memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Dengan bertambah umur, semakin cinta Tuhan, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, mengembangkan setiap potensi yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat GPPS Gunung Morgo Gorontalo, gembala, pengurus mengucapkan selamat ulang tahun buat Cleoni. Tuhan Yesus memberkati, ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersyukur karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kuasa baginya selama-lamanya.
kehadiran-Mu dalam ibadah kami, kebenaran firman Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, baik ada di gereja maupun di rumah masing-masing, bahkan juga yang melayani hari ini Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita sebagaimana firman Tuhan. Setiap kita yang percaya, setiap beribadah dan melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, Allah yang Esa, menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik, memberkati kita dengan berkat kekuatan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, jadi rumah tangga yang harmonis, menjadi saksi dan berkat bagi rumah tangga yang lain. Tuhan juga memakai kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan kecerdasan, dengan hikmat, jadi generasi yang sukses dan dipakai Tuhan. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesus namanya menyembuhkan.
gentar langkahku.